dan kami siap untuk antisipasi merespon untuk masalah itu langsung. Tadi kedepannya dia buat kapal cruise. Ya, sebenarnya kapal-kapal DLU itu sudah disesuaikan dengan kapal-kapal pariwisata yang dimana kita lihat sekarang ini begitu banyak masyarakat yang naik kapal sambil berpariwisata. Tadi kan ada kesan daripada pelanggan yang terbaik tadi mengatakan bahwa mereka senang naik kapal karena rasanya seperti di kapal wisata atau di cruise kapal pesiar. Jadi ini yang terus terang ini adalah kami mengawali untuk apa yang disarankan atau tadi oleh Pak Menteri Bumn. Bagi untuk kapal bisa kan biasanya masalah harga. Apa dia nanti akan membuat harga yang dari kapal ya, kalau di Indonesia kayaknya belum ada ya kalau kompetitornya, tapi kalau di luar negeri tentu mereka jauh lebih mahal daripada kita karena mereka harus bertransport atau dari turis ini harus transport ya, baik domestik maupun luar negeri dari luar Indonesia menuju ke Indonesia sendiri. Jadi ini saya kira kalau berkompetisi dengan mereka kami jelas siap karena di dalam negeri ini untuk pariwisata belum ada pemain atau istilahnya operator kapal pesiar. Mau rencana mau bikin kapal pesiar berapa untuk merespon? Ya, nanti kita kehadiran Pak Menko beserta semua tamu betul-betul harus semangat buat kami menjaga kebanggaan hati untuk kami bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada masyarakat. Jadi kami juga kalau tadi Pak ini alhamdulillah kami juga siap sudah memberikan semangat supaya kami ini yang dibutuhkan pengusaha Pak. Kita tuh butuhnya diberi semangat supaya kita memberikan pelayanan yang baik. Itu aja. Semoga malam ini bisa berjalan dengan kaya. Yang mana ya? Ya mungkin cruise yang cruise itu Jadi dalam tahun depan. Pariwisataan kita dalam arti penanganan daripada pariwisata seiring dengan sejalan nanti pasti kami akan realisasikan ini kan gitu ya. Sekarang mungkin perlu adanya konektivitas daratnya itu yang penting karena ada misalnya Lombok di Lombok ada kapal pariwisatanya, ada kapal pesiarnya, tapi konektivitas darat lanjutannya itu masih belum ada. Nah ini yang terjadi di Thailand, sehingga di sini kita juga butuh konektivitasnya yang dilakukan oleh daerah. Jadi ini yang mungkin kalau itu bisa terjadi sehingga para turis ini begitu turun dari kapal langsung menuju ke tempat-tempat wisata dengan transportasi publik massal. Ini yang kita harapkan. Tapi sampai sekarang kan masih belum ada. Misalnya turun ke Surabaya belum ada transportasi publik lanjutan menuju ke Bromo, menuju ke Malang, menuju ke ini. Jadi ini yang kita inginkan adanya konektivitas daripada transportasi pariwisata kita. Pak, sebagai calon legislatif terpilih Jawa Timur 1, itu saja yang kita pikirkan dulu. Tapi masyarakat ini memang yang ada di Sidoarjo itu sangat-sangat menginginkan kami, menginginkan saya. Tapi ada kebutuhan juga dari partai untuk saya membantu menyelesaikan istilahnya membantu dalam
dalam program-programnya Pak Prabowo Gibran ke depannya. Jadi saya harus mengawal itu. Jadi ini mungkin nanti kita lebih memikirkan ini dulu, bagaimana mengawal program-programnya Pak Prabowo ke depannya untuk bisa sukses, itu aja. Apakah partai sudah mengajak bicara? Kalau Sidoarjo belum ada. Saya juga dengar calonnya dari Gerindra udah ada ya, ada kan? Bu Mimi kalau nggak salah. Ya. Ya. Kalau survei saya memang kalau dilihat dari lembaga survei di Sidoarjo itu kayaknya tertinggi 40%. Yang lainnya sekitar 16-17%. Ya, tapi permasalahannya pasti masyarakat juga akan paham kalau misalnya saya dibutuhkan untuk mengawal program-programnya Pak Prabowo, karena tentu ini juga akan membantu kondisi yang ada di Sidoarjo itu sendiri. Misalnya permasalahan pangan secara keseluruhan, permasalahan listrik, kebutuhan pokok kita, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ini kalau misalnya kita bisa mengawal apa yang menjadi programnya Pak Prabowo yang demikian bagus, ya, ini pasti akan bisa dirasakan juga oleh seluruh masyarakat Sidoarjo. Saya pikir itu. Terima kasih. Lalu para owner, Pak Sumi, Pak Bambang Edi, Pak Bambang Haryo, Pak Koordinator Utama, Dirut, Pak Erwin, Pak Koer ini sering ke kantor saya. Kalau rapat sama minta kenaikan. Nanti sebentar lagi ya Pak. Saya perlu Yuyun Rianto dan sahabat saya Pak Suroyo dan teman-teman dari Kementerian Perhubungan, ada Pak Dirjen, ada Pak mantan Dirjen Pak Agus dan Prof. Yana dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan bersama-sama. Tentu kita patutkan puji syukur hari ini Dharma Lawatan dari Timur. Saya memang nggak pernah ngomong sama Bapak. Jujur ya, saya malu. Menjauh ya, ini berhasil tampil baik terus kembangkan. Itu anak-anaknya rawat usaha yang baik, kembangkan juga besar. Misi kita ini bukan saja bisnis, tapi bagaimana Nusantara ini dikonektivitaskan dengan baik. Laut adalah sarana yang paling baik untuk kita melakukan konektivitas. Jadi kalau saya lihat gambar itu cuma di sekitar Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Nah, Bapak pioner di Kalimantan Utara, Darah Lautan, di Faktor, amin. Saya juga mengapresiasi bahwa rekan-rekan dari supir, juga para pelanggan dan semuanya. Ya saya nggak kira kok Pak Tony dapat penghargaan. Kata Pak Tony takut aja gitu ya. Tapi ini tradisi yang baik. Satu, memberikan kegembiraan. Yang kedua adalah membuat masing-masing orang mempunyai pride. Pride adalah satu dalam teori Maslow yang terbesar. Jadi kalau kita punya duit nggak cukup, punya jabatan nggak cukup, tapi
pada saat kita diberikan pride, itulah yang sumber yang tertinggi. Negaranya yang luar biasa dari Malautan, dan tadi ditampilkan tingkat kepuasan kita naik dari level kita harus lebih bagus lagi, dan kita mesti kasih mudik gratis lebih banyak. Satu persatu. Ada satu kebanggaan Pak Menteri untuk Kota Surabaya ketika PT Pelayaran Nasional yang membawa nama Kota Surabaya. Dan ini sangat luar biasa karena Pak Bambang Haryo ini kalau dekat dengan saya selalu mengatakan pelayaran nasional ini Pak dari Surabaya untuk Indonesia. Ini yang bagaimana memberikan apresiasi kepada kemitraan. Cara memimpinnya Pak Bambang Haryo ini Pak Menteri mohon izin, saya tiru dalam memimpin Kota Surabaya. Karena Kota Surabaya ini bukan rindu yang bisa berperang sendiri melawan 1.100 orang dan 1.000 orang. Tapi bagaimana kekuatan kebersamaan itu adalah menjadi keberhasilan dari Kota Surabaya yang mencontoh PT Dharma Lautan Utama. Karena memberikan apresiasi ini adalah menghargai mitra-mitra yang sudah bekerja, bergerak bersama untuk keberhasilan bersama. Itulah ciri khas Kota Surabaya yang diberikan oleh putra daerah Kota Surabaya, Mas Bambang ini, Pak Bambang senior saya ini. Dan satu lagi Pak Menteri, tadi sebelum acara saya dibawa cerita Pak Bambang, ini sebenarnya ketika kami bertemu dengan bagaimana bus listrik diletakkan di Surabaya, bagaimana LRT nanti menghubungkan antara Sidoarjo, Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Karena Surabaya tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada penunjang dari masing-masing kota penunjang. Juga bagaimana sekarang memberikan izin yang terakhir dari pelayaran nasional dari Surabaya menuju Palu dari PT Dharma Lautan Utama. Tapi insya Allah Pak Menteri, kalau putra daerah Surabaya ini diberikan kepercayaan, maka insya Allah akan memberikan yang terbaik. Jadi jangan Pak Menteri kalau memberikan jangan pernah ragu memberikan izin ke PT Dharma Lautan Utama. Insya Allah berkah dan pasti akan maju Surabaya dan untuk nasional. Matur nuwun, ngapunten sekali lagi matur nuwun Pak Menteri, Sugeng Rawuh teng Surabaya dan semuanya yang hadir dari staf utama. Insya Allah ini Pak Bambang akan membawa berkah buat Dharma Lautan Utama, dan insya Allah berkah Dharma Lautan Utama akan membawa berkah untuk Kota Surabaya. Matur nuwun, saya ingin mohon maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yang kami hormati yang tercinta Bapak Bambang Sungging Suryasmoro beserta Ibu yang hadir pada malam ini, dan juga sertifikasi yang jumlahnya sangat banyak kami penuhi seluruhnya. Dan kami juga telah menerapkan standar keselamatan di atas aturan SOLAS yang ada, seperti adanya tracking system, telepon satelit, pemutaran video keselamatan di terminal penumpang maupun saat menjelang pelayaran, pemasangan prosedur keadaan berbahaya di kapal, pembagian brosur keselamatan, safety day setiap hari Selasa dan Sabtu, buku saku karyawan tentang SOLAS yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agar lebih mudah dimengerti dan dilaksanakan, dan lain-lain. Dari layanan keamanan, selain tenaga keamanan yang kami sebutkan sebelum ini, bahwa kami juga melengkapi setiap sudut ruangan dengan kamera CCTV yang terpantau 24 jam oleh tim khusus di atas kapal. Dari sisi layanan kenyamanan, kami menyediakan layanan berupa ruangan penumpang yang nyaman dan ber-AC, kursi rebah atau reclining seat, tempat tidur ekonomi, ruang ibu menyusui, tempat fitness, ruang karaoke, serta layanan makanan selama perjalanan, hiburan, pemutaran film box office, dan live musik, serta berbagai layanan gratis untuk pengemudi berupa layanan pijat, layanan laundry, layanan potong rambut, mandi, air panas, serta pemeriksaan kesehatan karena kesehatan mata, kolesterol, gula darah maupun asam urat. Jadi secara gratis Pak pengemudi bisa melakukan pengecekan di atas kapal.
Sedangkan untuk pembelian tiket dapat dilakukan secara online, baik melalui website maupun mobile aplikasi DLU Ferry. Yang terhormat Bapak Budi Karya Sumadi selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang hari ini hadir bersama staf khusus yang terhormat Bapak Profesor Rihana dan Bapak Agus Ali Purnomo. Yang terhormat Bapak Dr. Kapten Antoni Arif Priadi MSc selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia beserta seluruh jajaran yang hadir, dan tidak lupa tentunya yang kami hormati Bapak Heri Cahyadi selaku Wali Kota Surabaya yang kita cintai bersama, yang dengan konsumen Jawa Timur, yang kami hormati seluruh pejabat tokoh transportasi, Bapak Laksamana Muda TNI Purnawirawan Yayu Rianto yang selalu